Selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kapasitansi kapasitor dengan berbagai bahan dielektrik, analisis pengaruh konstanta dielektrik terhadap kapasitansi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Sabrina Nur Hakim sebagai moderator, lalu ada teman saya Habibi, Alexander Sinambela, dan juga David Christian Telan Benua. Lalu lanjut kita ke materinya. Nah, ini berupa grafik, yaitu simulasi menunjukkan kapasitansi kapasitor keping sejajar sangat dipengaruhi jenis bahan dielektrik. Permisivitas relatif yang lebih tinggi menghasilkan kapasitansi yang lebih besar. Nah, lalu masuk kita ke pengantar kapasitor dan dielektrik. Definisi kapasitor yaitu komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Terdiri dari dua lempengan konduktor paralel, yang gunanya untuk menyimpan muatan listrik sementara, menstabilkan tegangan DC, dan menyaring sinyal frekuensi. Nah, di sebelahnya ini ada gambar-gambar atau contoh dari kapasitornya. Dan ini merupakan satuan Farad. Lalu ada juga bahan dielektrik, yaitu bahan isolator listrik yang dapat dipopulerasikan dalam medan listrik tanpa mengalirkan arus. Fungsinya untuk meningkatkan kapasitas kapasitor. Lalu ada peran dielektrik, yaitu dielektrik secara signifikan akan mempengaruhi nilai kapasitansi bahan dengan konstanta dielektrik atau K, meningkatkan kapasitansi. Lalu ada karakteristik dari dielektrik sendiri, yaitu ada vakum, gelas, dan yang lainnya. Poin pentingnya, pemilihan dielektrik memperhatikan kekuatan dielektrik, stabilitas suhu, kerugian dielektrik, dan juga biaya. Bahan seperti strontium atau K sama dengan 310. Next. Nah, lalu konstanta dielektrik atau K. Apa itu konstanta dielektrik? Nah, konstanta dielektrik itu mengukur kemampuan material menyimpan energi listrik dalam medan. Ini rasio permitivitas material terhadap vakum, menggambarkan seberapa rapat fluks elektrostatis. Nah, ini ada rumusnya. Lalu penting nilai konstanta dielektrik, yaitu ada parameter kunci dalam elektromagnetisme. Lalu ini adalah contoh dari grafik material dengan konstanta dielektrik yang berbeda. Di situ ada contohnya seperti vakum, air, polietilin, milar, mika, gelas, germanium, water, TO2, dan SR tirtanati. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Habibi. Kepada Habibi, saya persilahkan. Kapasitansi atau C para kapasitor. Definisi kapasitansi adalah kemampuan suatu benda atau komponen untuk menyimpan muatan listrik atau energi dalam bentuk medan listrik. Faktor yang mempengaruhi: satu, luas permukaan selat konduktor; dua, jarak antar selat konduktor; tiga, jenis bahan di elektrik. Satuan pengukur atau NF. Satuan dasar adalah farad atau F. Namun farad atau NF adalah subsatuan umum. 1 NF sama dengan 1 kali 10 min 9 farad. Ini contoh apanya? Kapasitas material dieelektrik atau NF. Lanjut. Halo, halo, halo. Ini udah dilanjut. Metodologi eksperimen atau pengujian. Desain percobaan. Eksplorasi cara kerja kapasitor dilakukan dengan menvariasikan luas plat, jarak antar plat, jenis di elektrik, dan tegangan. Observasi perubahan kapasitansi, muatan, medan listrik, dan beda potensial. Simulasi numerik seperti menggunakan Microsoft Excel diterapkan untuk membandingkan kapasitansi dengan berbagai bahan elektrik. Asumsi.
luas pelat 1 pangkat 2 dan jarak antar pelat 1 mm. Alat dan bahan yang digunakan multimeter atau digital analog kalau ohm kali 1K. Elektrometer berbasis mikrokontroler atau penguat op amp. Apa itu? Rumusnya C nanofarad sama dengan K kali 8,854. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis hasil hubungan konstanta dielektrik dan kapasitansinya. Dalam penyajian data konstanta dielektrik dan kapasitansi, data eksperimen menunjukkan hubungan langsung antara konstanta dielektrik atau K, suatu material, dan nilai kapasitansinya atau C. Berikut disajikan tabel material pilihan. Seperti contohnya ada vakum dengan konstanta dielektrik 1 dan kapasitansinya dalam nanofarad ada 8,854. Contoh yang lain ada mika, konstanta elektriknya 5 dan kapasitansinya ada 44,270. Samping juga disajikan grafik hubungan antara konstanta elektrik dan kapasitansinya. Dari grafik didapat bahwa semakin tinggi konstanta elektrik ataukah suatu material, semakin besar pula nilai kapasitansinya atau C. Ini menunjukkan kemampuan material untuk menyimpan muatan listrik secara lebih efektif. Selanjutnya ada interpretasi data konstanta elektrik material. Apa itu konstanta elektrik? Nah, ukuran konstanta elektrik adalah ukuran kemampuan material menyimpan energi listrik atau sejauh mana material dapat menahan dan memusatkan flux listrik. Di sini ada contohnya seperti rendah atau K lebih kecil dari 4. Contohnya ada vakum, udara, teflon, dan polietilena. Selanjutnya ada sedang atau K bisa 4 sampai 20. Contohnya ada mika. Dan tinggi K lebih besar dari 20. Contohnya seperti gliserin. Di samping juga disajikan datanya. Dari data grafik didapatkan bahwa nilai konstansi kapasitor capping sejajar sangat dipengaruhi oleh jenis bahan elektrik. Semakin tinggi permitivitas reaktif K, semakin besar kapasitas yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya, David. Baik, sekarang kita masuk pada diskusi temuan. Bagaimana konstanta dieletrik mempengaruhi kapasitansi? Bisa dilihat dari grafik yang tampil, kapasitansi kapasitor berbanding lurus dengan konstanta dielektrik material pengisi. Semakin tinggi nilai konstanta dielektrik, semakin besar kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Terus implikasi hasil terhadap pemilihan material dielektrik itu, pertama, untuk kapasitor umum, bahan yang disarankan itu seperti mika, mylar, atau glass. Yang kedua itu tegangan tinggi seperti polyethylene atau dan PVC. Yang ketiga itu buat penyimpanan energi seperti TO2 atau strontium tinanate. Terus selanjutnya yang keempat itu suhu rendah. Bisa seperti teflon atau liquid amonia. Dan yang terakhir itu kalibrasi bisa kita gunakan seperti vakum atau air. Ini udara ya. Yaitu 1 atmosfer. Terus faktor lain yang mungkin mempengaruhi kapasitansi itu pertama ada kekuatan dielektrik atau daya tahan tegangan. Kedua, stabilitas terhadap suhu dan frekuensi. Yang keempat, kerugian dielektrik atau dielectric loss. Dan yang terakhir itu biaya produksi dan ketersediaan. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai kapasitansi sangat dipengaruhi oleh jenis bahan dielektrik yang digunakan. Terdapat hubungan proporsional antara konstanta elektrik atau epsilon R dan nilai kapasitansi, di mana semakin tinggi nilai epsilon R, semakin besar kapasitansi yang dihasilkan.
Untuk aplikasi praktis, bahan dengan epsilon R rendah seperti udara atau teflon cocok untuk digunakan ketika kita membutuhkan stabilitas tinggi dalam rangkaian. Sebaliknya, dengan bahan epsilon R tinggi seperti titanium dioksida lebih ideal untuk aplikasi yang menuntut miniaturisasi komponen. Dalam pemilihan barang dieelektrik, pendekatan harus bersifat holistik. Tidak hanya melihat kekuatan dieelektrik, tetapi juga mempertimbangkan seperti stabilitas terhadap suhu dan frekuensi, kerugian dieelektrik, serta faktor biaya dan ketersediaan material. Dan terakhir, sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap kekuatan dieelektrik berbagai material baru, studi stabilitas thermal dan frekuensi, perkembangan material inovatif, serta analisis bioefektivitas dan dampak lingkungan dari penggunaan material tersebut. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih.